Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, yang telah memberikan kita segala hal baik, segala kehendak baik untuk kita, supaya kita dapat selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu mengenai adab dan keutamaan ilmu. Hal ini sangat penting untuk kita pelajari, karena setiap harinya, setiap hal yang kita lakukan itu berkaitan dengan ilmu. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatmu bertambah takut kepada Allah, membuat mata hatimu semakin tajam terhadap aib-aibmu, menambah makrifatmu dengan menyembahnya, mengurangi keinginanmu terhadap dunia, menambah keinginanmu terhadap akhirat, membuka mata hatimu tentang rusaknya segala amalmu, sehingga engkau menjadi diri dari kerusakan itu dan membuatmu teliti atas perangkap dan tipu daya setan. Dalam hal ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu itu sangat penting, dan diharapkan segala hal yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, keutamaan ilmu bagi seorang muslim, ilmu itu merupakan pembeda antara manusia dan juga hewan. Selain ilmu, keduanya sama-sama memiliki sifat berani, nekat, kuat, kasih sayang, dan sebagainya. Dengan ilmu, Allah menunjukkan kemuliaan Adam atas malaikat dan memerintahkan mereka untuk bersujud kepadanya. Ilmu menjadi mulia karena ia merupakan wasilah menuju kebaikan dan ketakwaan, yang dengannya seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya membutuhkan kesungguhan, tetapi kebersihan jiwa. Hal ini sesuai dengan syair Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa ilmu adalah cahaya Allah. Ia mulia dan tidak akan bersatu dalam diri seseorang yang senantiasa berbuat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu dalam Islam tidak memandang gender. Setiap muslim wajib melakukannya. Laki-laki maupun perempuan muslim sama-sama memiliki kesempatan untuk meraih kemuliaan dengan jalan menuntut ilmu. Kemudian teman-teman, ada beberapa keutamaan ilmu bagi seorang muslim. Dan harapannya dengan adanya keutamaan ini, kita bisa lebih semangat untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Hikmah menuntut ilmu yang pertama yaitu
menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak diwariskan dengan dinar dan tidak pula dirham, namun hanya mewariskan ilmu. Sehingga siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia mengambil bagian sempurna darinya, dari warisan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah menuntut ilmu yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat ahli ilmu di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian, hikmah menuntut ilmu yang keempat yaitu membedakan atau memberikan keistimewaan bagi para penuntutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hikmah selanjutnya yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Hikmah menuntut ilmu yang lainnya yaitu ilmu agama dan kecintaan kepada ilmu agama adalah tanda-tanda kehendak baik Allah kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan orang tersebut terhadap agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan menuntut ilmu yang terakhir, malaikat mengepakkan sayapnya atas orang yang mencari ilmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, sebab ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, dari banyaknya keutamaan menuntut ilmu, semoga kita bisa menjadi seseorang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Dan dengan menuntut ilmu, semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang dapat bermanfaat dimanapun dan juga kapanpun. Selain itu, prioritas ilmu dalam Islam tidak diwajibkan untuk mempelajari setiap ilmu kita sebagai seorang manusia. Akan tetapi, sebagai umat Islam wajib mempelajari ilmu hal. Ilmu ini adalah ilmu yang berkenaan dengan tingkah laku atau perilaku
atau sikap manusia untuk melaksanakan agama secara sempurna. Ilmu ini digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari segi perintah dan larangan tersebut, terdapat 3 kategori yang harus diketahui dan diperhatikan secara seksama oleh setiap muslim. Di antaranya, yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, iman, dan larangan menjadi kafir atau musyrik. Yang kedua, ilmu mengenai hal-hal yang diwajibkan bagi umat Islam, misalnya tentang ibadah sholat. Yang ketiga, ilmu tentang peran yang dijalankan di dunia. Misalnya, jika ia adalah seorang pedagang, ia wajib belajar mengetahui cara berdagang dalam Islam agar dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, wajib juga bagi seorang muslim untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati, yaitu tawakal atau berserah diri pada Allah, inabah atau taubat dan kembali kepada Allah, khasyah atau takut kepada Allah, serta ridho atau rela. Ilmu tentang hati ini menjadi penting sebab hati adalah komponen penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang jika ia baik maka baik pula seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, jika buruk hatinya maka akan buruk pula seluruh anggota tubuh. Segumpal darah itu adalah hati. Penting pula bagi seorang muslim untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, seperti dermawan, kikir, rendah hati, sombong, hemat, boros, sopan, dan lain sebagainya. Sebab kikir, sombong, dan boros adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan Allah cantumkan ayatnya dalam Quran. Kemudian tanpa ilmu, seseorang muslim tidak akan mengerti bahwa Allah dengan jelas melarang sifat-sifat tersebut dalam Islam. Teman-temanku, ilmu yang bersifat fardu kifayah atau ilmu yang apabila di suatu tempat sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban untuk mempelajarinya. Ilmu ini dibagi menjadi 2, yakni yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i atau sholat jenazah, ilmu hadis, usul fiqih. Yang termasuk dalam fardu kifayah ini yaitu sholat jenazah. Apabila sudah ada orang lain di tempat itu yang melaksanakan, maka yang lain bebas dari kewajiban untuk melakukannya, seperti itu. Dan ada juga ilmu-ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya ilmu hingga seluruh aspek kehidupan dari pagi hingga pagi lagi tidak dipisahkan dari ilmu, sebab ilmulah yang akan menuntun kita untuk bisa terus berada di jalan Allah dan semoga selalu mendapat ridho Allah. Teman-teman, ada adab yang seyogianya kita perhatikan ketika kita akan menuntut ilmu. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk maksiat. Yang keempat, menghormati guru. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, memperbanyak zikir pada Allah. Yang ketujuh, mengamalkan apa yang telah dipelajari. Yang kedelapan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dalam Islam sangatlah menarik karena kita dituntut untuk bisa belajar banyak ilmu.
tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan duniawi saja, tapi juga berkaitan dengan akhirat. Dan dalam ilmu, seperti yang kita ketahui, ada banyak tokoh muslim dunia yang mempelajari ilmu sesuai bidangnya masing-masing. Ada contoh tokoh muslim dunia, beliau bernama Ibnu Haytham. Kontribusi ilmuwan Islam terhadap perkembangan keilmuan di dunia tidak perlu diragukan lagi. Sejarah pun telah mencatat sejumlah penemu muslim, di antaranya Ibnu Haytham. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Di barat, Ibnu Haytham dikenal sebagai Al-Hazan. Ia adalah ilmuwan Islam yang mempelajari berbagai bidang ilmu, di antaranya adalah ilmu falak, optik, matematika, geometri, fisika, serta filsafat. Di antara ilmu tersebut, Ibnu Haytham tertarik mengkaji segala hal mengenai ilmu optik. Banyak teori terkait ilmu optik yang dicetuskannya. Salah satunya adalah penelitian tentang cahaya. Hampir semua teori serta hasil penelitian Ibnu Haytham menginspirasi berbagai ahli sains barat meliputi Boger, Bacon, dan Kepler yang sekarang dikenal sebagai pencipta mikroskop serta teleskop. Maka tidak mengherankan jika dunia menyebutnya sebagai bapak optik. Baik teman-teman, itu sedikit bisa saya sampaikan. Harapannya adab dan juga keutamaan ilmu ini bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga segala ilmu yang kita pelajari saat ini, sebelumnya ataupun setelah ini, dapat menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.